Satu, dua, tiga. Mari keyboard. Mari kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ihyaudin Rosyadi El-Bantani di program Ngobrol bersama Ihya. Hari ini saya bahagia sekali sedang berkunjung di salah satu destinasi wisata. Walaupun memang warga di sini kurang suka dengan disebut dengan tempat wisata begitu. Tapi kita sedang bersilaturahim dengan saudara kita di Baduy Luar dengan Kang Yayat. Kang Yayat, saya sudah semalam di sini, sangat berkesan. Suasana alam yang membuat jiwa kita merasa segar. Di samping saya sudah hadir pemilik rumah yang saya tinggali semalam, Kang Yayat. Tuh, namanya Kang Yayat. Kang Yayat itu nama kecil apa nama panggilan apa gimana Kang Yayat? Nama kecilnya Samani. Nama kecilnya Samani. Samani. Dipanggil keduanya ya Kang Yayat. Dari nama pemberian orang tua Samani ya. Samani. Dipanggil sama teman-teman Kang Yayat. Ngomong-ngomong Kang Yayat ini sudah berkeluarga kan ya? Udah Udah ada anak ya? baru satu dong. Anaknya baru satu gitu. Tapi Kang Yayat ini kelihatannya masih muda banget ini. Ini umurnya umur berapa ini? 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai satu anak. Berarti nikahnya di umur berapa tuh ya? Sekarang udah berapa tahun pernikahan? 6 tahun berarti 6 tahun. Berarti 2014 ya menikah ya. hanya dikira 2014 menikah 6 tahun kali umurnya sekarang 24, 18 tahun. 18 tahun menikah. Luar biasa, mantap. Hari ini saya bermalam di kampung apa Kang? Kampung Gajebo. Kampung Gajebo. Jadi Kampung Gajebo ini berada di kampung ketiga ya dari Ciboleger ya. Dari Ciboleger. Kampung ketiga. Kampung ketiga ya, Ciboleger. Itu kampung pertama tuh apa namanya kampung di bawah? Kampung pertama Kadu Ketug, Kadu Ketug, kedua Cipondok, Cipondok, Blimbing, Tilu Balingbing, Blimbing. Oh ini keempat berarti ya? 4 Marengo, 4 Barengo, 5 Gajebo ya. kelima Gajebo. Oh berarti bukan ketiga tapi Lima kelima. Kampung Gajebo ya. Kampung kelima dari bawah, dari Ciboleger. Jadi pertama kampung Ciketug, kedua kampung Cipondok, ketiga Balingbing, 4 Kampung Barengo, keempat kampung Barengo, kelima 5 Kampung Gajebo. kampung Gajebo. Kalau sampai ke Baduy Dalam itu ada berapa kampung lagi tuh setelah Gajebo ini? Dari sini dari Gajebo ke Baduy Dalam ada 2 lagi. Kampung apa tuh? Kampung Cicakal, Cicakal, terus terakhir Cibeo, Cipaler. Cipaler. Kampung Cipaler. Jadi Kampung Cipaler itu terbatas Perbatasan Baduy Luar dan Baduy Dalam. Baduy Dalam. Cipaler itu ya. Di Baduy Dalam ada berapa kampung? 3 kampung. Di Baduy Dalam ada 3 kampung. Pertama Kampung Cibeo, Cibeo, Cikartawana, 3 Kampung Cikesik. Oh, Itu Baduy Cikesik, Dalam. Baduy Dalam. Jadi ada 3 ada 3 kampung di Baduy Dalam. Di Baduy Luar ada 5 kampung ya. Kalau 7 ya? 7 ya? 7. Kalau di Baduy Luar, seluruh kampung Baduy Luar malah lebih 60 kampung. Oh gitu, ada 60 kampung Baduy Luar. Lebih 60 kampung. Oh ternyata lebih dari 60 kampung, banyak juga ya teman-teman semua. Jadi kalau di sini tuh Baduy Luar lebih terbuka ya untuk tamu-tamu loh ya. Iya, Lebih terbuka gitu ya. Baduy Luar. Masih boleh lah ya untuk mandi pakai sabun. Iya, boleh agak bebas tadi. Agak bebas ya. Daripada di Baduy Dalam. Baduy Dalam lebih ketat dengan adat-adat Banyak ya. Nah, teman-teman, saya tinggalnya di Baduy Luar di Kampung Gajebo. Di sini masih boleh menggunakan sesuatu hal yang
di kota lah begitu ya. Kita pakai sabun, mandi boleh, pakai ini kita ngambil video boleh di situ dengan Kang Yayat. Kang Yayat juga ada nomor WA-nya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Baduy, mau ada tempat penginapan, insya Allah nih guide saya nih Kang Yayat, insya Allah orangnya ramah. Nanti saya kasih nomor WA-nya di sini ya. Nanti saya cantumin ya Kang Yayat nomor WA. Kang Yayat, Kang Yayat itu aslinya Baduy dalam apa Baduy luar? Baduy dalam. Oh, jadi Kang Yayat itu aslinya mah Baduy dalam. Ya, Baduy dalam Di kampung apa? dulu di kampung Cibeo. Di kampung Cibeo. Cibeo gitu ya. Dari apa namanya, lahir di sana sampai usia berapa tuh? Berarti Kang Yayat dari Baduy luar Baduy dalam ke Baduy luar ya? Pindah. Dari Baduy dalam, pokoknya lahir di Baduy dalam sampai gede sampai di Baduy dalam. Jadi tinggal di Baduy luar itu baru 6 tahun. Oh baru gitu. Berapa tahun? Jadi dari kecil sampai besar Di Baduy dalam. Baduy dalam begitu. Kemudian dia minta izin lah begitu ya. Sama orang tua. Itu ada prosesnya nggak sih, hijrah ya istilahnya ya, dari Baduy dalam ke Baduy luar tuh? Apa ada proses izin tersendiri atau memang izin aja lah gitu? Cuman izin sendiri doang. Ke orang tua ya? Misalkan mau pergi ke Baduy luar gitu, tinggal izin izin tinggal ke orang tua, minta doa lah khususnya tinggal dimanapun, yang penting sehat, jujur. Oh gitu, yang penting sehat, jujur. Ya jadi diperbolehkan lah begitu ya sama keluarga di Baduy dalam begitu. Tapi sebenarnya teman-teman semua kurang afdol ya, memang kita ngobrol-ngobrol tidak menggunakan bahasa Baduy ya, bahasa Sunda gitu ya. Cuman sayanya rada karagok gitu ngomong bahasa Sunda mah, besi salah-salah gitu kan, besi tesopan gitu. Kalau Kang Yayat ini bahasa Sunda sangat bisa begitu kan, bahasa Indonesia juga ya bisa begitu. Sedikit-sedikit Pak. Coba Kang, saya nanyanya bahasa Indonesia, Kang bahasa Sunda jawabnya. Nah rekan-rekan semua, ada hal menarik. Jadi Kang Yayat ini dari Baduy dalam hijrah ke Baduy luar, tentu sudah seizin orang tuanya begitu ya. Untuk apa? Nah alasannya kenapa pindah ke Baduy luar itu? Alasannya cuman ini apa namanya, saya cuman mau bebas sendiri. Di Baduy luar kan misalkan mau pergi ke Jakarta, ke Serang misalkan, boleh naik kendaraan. Oh boleh. Cuman itu doang. Pengen jadi, sendiri lah. Jadi mau bebas sendiri. Pengen ada sedikit kebebasan gitu ya, untuk apa istilahnya ya, berkembang lah begitu ya. Tapi maksudnya bukan bermaksud Baduy dalam tidak bisa berkembang ya, tapi karena ada adat-adat tertentu yang memang harus dijaga. Nah Kang Yayat ini hijrah ke Baduy luar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kadang Kang Yayat juga suka ke Jakarta, suka ke Serang, Rangkas dan sebagainya ya, menggunakan kendaraan yang ada begitu. Karena kalau Baduy dalam itu dilarang menggunakan kendaraan ya. Harus jalan kaki. Harus jalan kaki, itu mau ke manapun jalan kaki. Ke Jakarta harus jalan kaki juga gitu. Itu kalau melanggar Baduy dalam nih, melanggar ketika perjalanan pakai motor, pakai mobil itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Apa itu ininya, sanksinya kalau? Yang jaronya paling dikasih saran. Sama ada pengurusnya juga. Sama jaronya jaro di Baduy dalam itu. Sama jaro Baduy dalam ada sanksi gitu ya kepada warga Baduy dalam ketika melanggar adat-adatnya gitu. Nah itu teman-teman semua, jadi di Baduy dalam itu ada beberapa adat-adat yang diyakini gitu ya, dipercayai oleh warganya untuk ditaati gitu, taat betul kepada pemimpin-pemimpinnya begitu. Nah kemudian setelah hijrah dari Baduy dalam ke Baduy luar begitu, Kang Yayat itu tinggal di mana itu tuh? Pertama pergi dari Baduy dalam tinggalnya di kampung sebelah, di kampung Gajebo juga.
Oh, masih di Kampung Gazebo. Teman di depan gitu. Oh, tinggalnya di sini juga ketika keluar Sebelum dari punya rumah gitu. Oh, ketika keluar dari Baduy dalam ke Baduy luar itu tinggalnya di Kampung Gazebo ini. Cuman Gitu. nebeng sama teman. Nah, cuman masih nebeng katanya dengan sementara sebelum menikah itu tinggal sama teman. Nah, ketika sudah menikah tahun 2014 tadi ya. Iya betul. Menikah tahun 2014. Nah, biasanya kalau di Baduy ketika sudah berkeluarga menikah itu harus punya tempat tinggal ya. Kalau misalkannya ada lahan bisa langsung bikin rumah. Kalau misalkannya belum ada lahan ngikut sama bapak aja misalnya. Oh, orang Untuk tua. Oh sementara. gitu. Jadi ketika sudah ada lahannya lalu dibangunkan rumahnya harus berpisah gitu dengan orang tuanya tinggal gitu. Tapi memang kalau belum ada ya masih bisa lah tinggal dengan orang tuanya begitu. Dari 2014 sampai 2020 6 tahun lah menikah. Alhamdulillah Kang Yati sudah dikarunia satu anak begitu. Teman-teman semua, Kang Yayat ini juga punya aktivitas sehari-hari gitu ya, mulai dari berladang, mungkin juga berdagang, tapi lebih enaknya kita langsung tanyakan gitu. Kang Yayat aktivitas sehari-hari itu ngapain aja kira-kira biasanya nih? Pertama bertani lah gitu sebenarnya. Oh, berarti bertani ya Kang Yayat? Cocok tanam gitu. Pertama nanam padi, kan sampingan padinya tanam kencur, misalkan jahe, cabai misalkan. Jauh nggak dari Kampung Gazebo ini sawahnya itu? Bukan sawah tapi ladang. Oh iya. Kalau di sini padi gogo. Bener. Sorry. Itu Bukan sawah, jadi di sini nih karena susah juga kan di dataran tinggi ya gitu ya. Iya, tergantung punya lahannya, ada yang jauh, ada yang dekat. Gitu. Untuk lahan bertani. Ladangnya. Jadi padi ini tidak menggunakan istilahnya sawah endut gitu ya? Bukan, beda lagi. Bukan untuk pakai letaknya. Entar. Pakainya apa? Cuman air hujan doang. Air hujan, tapi di tanah itu ya nanamnya. Tanah. Oh, gimana caranya tuh? Cara menanam padi? Pakai kayu, kayak diasap itu digemburin. Diasap dah. Oh, diasap. Baru ditanam gitu ya. Jadi selain nanam padi, nanam apa tadi, laos gitu. Misalkan apa namanya, pisang. Sampingan dari padi ya. Misalkan ubi misalnya. Oh, jadi umbi-umbian ditanam, kemudian bumbu-bumbu atau rempah-rempah juga diolah begitu ya. Betul. Kalau dagang madu, kain. Sampingan sama dagang kain, terus madu dagang. Kalau madu nyari sendiri ya? Kalau madu olah sendiri. Separuh mah yang ngambil sendiri dari Baduy dalam. Separuh ngambil dari teman-teman. Oh gitu. Jadi madu itu produksinya di Baduy dalam? Baduy dalam, di hutan. Ngambilnya Baduy hutan. Kalau kain jual nggak kain? Kain jualan dikit-dikit. Bikin sendiri tuh ya kain? Nenun ya? Iya. Di masyarakat Baduy itu khususnya perempuan itu wajib bisa nenun ya. Jadi itu perempuannya harus bisa nenun. Harga jualnya berapa tuh madu sama kain itu? Kain ada yang 3 warna, ada yang 25.000, satu kain ada yang 50.000, terus satu kain ada yang 250.000, yang agak lebar. Biasanya kalau yang 250.000 itu buat baju bisa ya? Bisa, yang lebar. Kalau madu harganya paling murah 100.000 per botol. Oh, per botol. Madu Baduy itu 100.000. Kalau di sini ya jualnya dari Baduy gitu. Nah, ada nih yang sedikit membuat perhatian saya sedikit lah gitu ya teman-teman semua. Jadi saya perhatiin ya, istri-istri orang-orang Baduy itu pada pakai perhiasannya luar biasa loh, pakai kalung emas, gelang emas gitu. Saya iseng nanya waktu itu, ini
kalung berapa gram? Jawabannya ada yang 100 gram, bahkan ada yang 200 gram. Ini luar biasa loh. Peradabannya maju. Kalau sekarang ini lagi ngehits gitu ya, logam mulia, emas segala macam, di masyarakat Baduy itu udah lama tuh. Pelarian hartanya yang salah satunya ke emas sama lahan begitu. Nah, kenapa itu Kang pada pakai emas yang banyak itu? Kalau di Baduy eta harus apa namanya, kalau emas eta udah pada kebiasaan sendiri masing-masing lah khususnya. Kebiasaan ada belinya emas gitu ya. Misalkan mau dipakai atau nggak dipakai, kebiasaan masing-masing. Jadi yang penting punya kekayaannya dalam bentuk emas dan lahan tadi ya, beli lahannya. Karena betul juga ya, jadi di Baduy kan ya istilahnya kata Kang Yayat kemarin itu ya, tidak beli motor, tidak beli mobil, tidak beli gedung, beli rumah gitu ya, dibelikannya ke emas. Iya, jadi orang Baduy itu kata Kang Yayat, kenapa beli emas? Karena mereka ya tidak beli motor, tidak beli mobil, tidak beli hal-hal lain atau rumah begitu ya. Jadi punya uang dikumpulkan, ya belinya beli emas gitu. Itu luar biasa. Maksudnya hidup bersahaja tuh ya demikian begitu ya. Tapi tentu beda kebutuhannya gitu ya antara di masyarakat Baduy dengan masyarakat yang di luar begitu. Ada satu hal lagi nih Kang Yayat yang sedikit pengen saya obrolin sama Kang Yayat. Kang Yayat ini masyarakat Baduy, bukan pemangku adat atau bukan RT, hanya guide tamu-tamu begitu ya. Maka saya nanya yang ringan-ringan saja begitu ya, sebagai obrolan begitu kan. Karena di sini tidak sembarangan untuk diobrolkan begitu ya, bisa-bisa salah, bahaya itu ya. Nah Kang, terkait pemilu nih ya, kalau pemilu itu biasanya di Baduy milihnya gimana? Ikut pemilihan kan ya? Kalau di Baduy dalam nggak boleh ikut milih. Kalau Baduy dalam tidak berpartisipasi dalam pemilu. Menang Baduy dalam melunang. Jadi milu kan yang menang gitu. Jadi ya, di Baduy dalam tuh kata Kang Yayat, di Baduy dalam ya, yang pakaian baju putih-putih itu ada istilahnya kalau dalam politik namanya lunang. Lunang itu milu kanu menang gitu. Jadi ikut sama yang menang aja lah, pemilihan siapa yang menang kita ikut, istilahnya masami nawato gitu ya. Jadi kami dengar, kami taat kepada pemimpin yang terpilih gitu ya. Nah, kalau di Baduy luar? Kalau di Baduy luar semuanya jadi ikut nyoblos. Semua nyoblos ya. Ada ini nggak istilahnya apa ya? Satu instruksi gitu ya dari RT milih ini nggak, atau dibebaskan masyarakatnya memilih? Nggak ada gitu. Cuman ya masing-masing, misalkan mau pilih siapa, masing-masing tujuan gitu. Jadi masing-masing punya pilihan, ya mereka milih begitu ya. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi dan lain-lainnya lah gitu ya. Masyarakat diperbolehkan untuk memilihnya dengan hati nurani. Kalau Kang Yayat sendiri, apa sih harapannya untuk pemerintah Kabupaten Lebak ataupun pemerintah Provinsi Banten gitu ya untuk masyarakat Baduy ini? Ada nggak sih harapan-harapannya gitu, sebagai masyarakat Baduy kepada Bupati Lebak, gitu, Gubernur Banten gitu? Apa kira-kira, ada nggak harapan-harapannya untuk Gimana maksudnya? harapan itu sesuatu yang diinginkan gitu, sesuatu yang diinginkan dari Kang Yayat untuk masyarakat Baduy ini, misalkan kasih akses apa jalannya yang bagus misalkan gitu ya. Tapi nggak juga ya, di sini mah pengennya begini, listrik juga mau dibantu nggak diterima sama masyarakat Baduy gitu. Tapi kalau ditanya harapan apa terhadap pemerintah juga bingung juga Kang Yayat, bingung apalah, kita nggak banyak minta ke pemerintah begitu ya Kang Yayat. Gitu, bahkan mereka ngasih setiap tahun sekali. Masih banyak ada pelaturan juga kan. Jadi nggak misalkan nerima yang hal yang lain.
masyarakat Baduy belum mau menerima apa ya istilahnya bantuan-bantuan dari pemerintah, sarana prasarana mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuh ini saja, kehidupan yang tenang, bagaimana kemudian akses informasi mungkinnya yang dibutuhkan. Baik teman-teman semua, ini hanya obrolan ringan saya dengan Kang Yayat di sela-sela pagi hari sambil ngopi, sambil menunggu sarapan gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yayat. Iya, sama-sama. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.